Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini bertemu lagi dengan Ibu Alia. Nah, di sini Ibu akan membahas materi tentang PKN. Ayo, ada yang tahu nggak kita belajar materi apa? Hari ini kita akan membahas tentang materi keutuhan negara Republik Indonesia. Anak-anak semua, kalian tentunya pasti tahu dong, di Indonesia itu adalah negara yang sangat banyak sekali keberagaman. Karena Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman di setiap daerah. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah provinsi di Indonesia? Siapa? Jumlah provinsi di Indonesia itu adalah berjumlah 33 provinsi. Nah, provinsinya seperti apa sih Bu provinsinya? Provinsinya itu seperti ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera, ada Papua, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, keberagaman artinya bermacam-macam perbedaan atau berbeda. Nah, anak-anak semua, kalian juga harus tahu bahwa keberagaman atau perbedaan di setiap daerah itu juga mempengaruhi terhadap kebiasaan setiap orang. Contohnya seperti misalkan Dania itu orang Lampung, tapi dia tinggalnya di Jawa. Jadi kebiasaannya, adatnya harus mengikuti dengan yang di Jawa. Seperti apa kebiasaan yang ada di Pulau Jawa? Nah, seperti itu teman-teman. Dari banyaknya keberagaman dan perbedaan di setiap daerah, di sini siapa yang pernah lihat tulisan kecil yang ada di lambang Garuda? Ayo, siapa yang pernah? Siapa yang tahu? Nah, tulisan yang ada di lambang Garuda ini, yang paling kecil di bawah, yang ini, itu bertuliskan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Artinya adalah dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, seperti banyaknya perbedaan dari kita, seperti contohnya Ibu Alia ini kan sukunya Sunda. Nah, sedangkan seperti Dania adalah sukunya Jawa. Lalu ada Nadia sukunya Lampung. Nah, kita tetap berbeda, memang dari suku kita berbeda, tapi kita tetap satu, yakni Indonesia. Anak-anak semua, kalian juga harus paham bahwa walaupun banyak perbedaan di Indonesia seperti suku, adat, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya, itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Oke? Nah, walaupun kita berasal dari berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yakni Indonesia. Dan teman-teman juga harus ingat, kita harus menumbuhkan dalam diri kita ini rasa menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Gak boleh tuh bermusuh-musuhan. Misal, contohnya adalah misalkan si Sekar orang Kristen, lalu si Nadia orang Islam. Terus si Nadia ngejekin si Sekar, dasar kamu orang Kristen ya, dasar bukan orang Islam. Hayo, gak boleh yang seperti itu. Itu gak boleh. Itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Itu sangat gak boleh ya nak. Kita harus saling menghargai satu sama lain, ya, harus saling menghormati dan juga toleransi. Contoh misal lagi adalah ibu itu si Dimas ngejekin aku gara-gara kulit aku hitam. Hayo, gak boleh yang kayak gitu. Itu namanya saling mencelah. Nah, kalian tahu gak dampak seperti itu bakalan apa? Bakalan terpecah belah. Nah, mau hitam, mau putih, mau cantik, mau jelek, itu tetap sama di mata Tuhan. Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia. Nah, yang tadi seperti yang Ibu bilang tadi, hitam putih itu adalah ciri khas kulit Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia. Ayo, harus ingat ya nak ya, kita harus tetap utuh, gak boleh saling mencela, harus saling menghormati dan menghargai. Anak-anak semua, tadi kan Ibu sudah memaparkan tentang keberagaman. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke macam-macam keberagaman. Sekarang kita masuk
keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman kesukaan. Nah, di sini semua teman-teman semua pasti beda-beda dong kesukaannya, ya enggak? Iya, benar. Ada yang suka main, ada yang suka makan, ada yang suka belajar dan lain sebagainya. Nah, contoh dalam hal makanan, kita harus memahami perbedaan. Seperti misalkan, ih kamu tuh makannya jajannya kayak gitu terus, buah-buahan terus, coba sekali-sekali makan sayur dong. Nah, itu nggak boleh, kita harus tetap menghargai. Ingat kata ibu tadi, kita harus menumbuhkan dalam diri kita yaitu rasa menghormati dan rasa menghargai satu sama lain. Yang kedua, ada keberagaman kebiasaan. Nah, di sini semua teman-teman tuh pasti kebiasaannya beda-beda dong. Misalkan ada yang setiap sore itu ngaji, ada yang setiap sore itu membantu ibunya di rumah, memasak, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Ada yang pergi ke gereja. Nah, itu yang disebut dengan keberagaman. Yang selanjutnya adalah keberagaman pakaian adat. Nah, pakaian adat Jawa dengan pakaian adat Bali itu berbeda loh, Nak. Kenapa, Bu, berbedanya? Nah, berbeda, kita lihat gambar. Nah, kalau pakaian Bali itu pasti memakai bunga dan juga selendang di pinggang. Sedangkan Jawa itu selalu memakai pakaian bawahnya yaitu songket atau jarik dan juga memakai permatai di atas kepala. Nah, itu berbeda dengan Bali. Itu yang disebut dengan ciri khas suatu daerah. Dan yang terakhir adalah keberagaman agama dan budaya. Seperti contohnya di Indonesia itu banyak sekali keberagaman agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan lain sebagainya. Nah, dari keberagaman itu bukan suatu hal yang harus diperdebatkan, yang harus dicelahkan. Kita tetap satu, tetap Indonesia. Itulah kayaknya akan Indonesia terhadap keberagaman suku dan budaya. Jadi anak-anak, dengarkan ibu. Pesan ibu adalah apapun agama kalian, apapun keberagaman suku kalian, apapun adat kalian, tidak boleh saling mencela satu sama lain. Harus saling menghormati satu sama lain. Dan juga toleransi, jangan lupa. Gak boleh mencela, kamu hitam, kamu dekil, kamu cantik. Gak boleh. Harus tetap bareng-bareng, harus tetap satu pokoknya. Oke anak-anak? Oke. Baiklah, sekian pemaparan tentang keutuhan negara Republik Indonesia dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.